Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umirud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak akan ada pemberi petunjuk baginya. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin dari Unit 2, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi, saya ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Tokoh-tokoh Tasawuf dan Ajarannya. Jadi di sini ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal beserta ajarannya. Yang pertama, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang sufi angkatan tabi'in, seorang yang sangat takwa, wara' dan zahid. Nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan. Dan beliau lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Tetapi dia dibesarkan di Basrah di Wadi Al-Qura. Setelah sesudah perang Safihin dipindahkan ke Basrah dan menetap di sana sampai ia meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jadi prinsip kedua Hasan Al-Basri adalah al-khauf dan raja dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah. Yang kedua, Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama lengkap beliau adalah Rabi'ah Al-Adawiyah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Dan beliau juga digelari Ummul Al-Khair. Beliau lahir di Basrah tahun 95 Hijriah. Ia perempuan yang dapat menghiasi lembaran sejarah sufi dan sejarah sufi dalam abad kedua Hijriah. Yang ketiga, Al-Hallaj. Al-Hallaj beliau adalah seorang tokoh sufi yang mengembangkan paham al-hulul. Nama lengkap beliau adalah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Beliau dilahirkan pada tahun 244 Hijriah, 858 Masehi, di negeri Baidah, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Jadi, beliau berangkat ke Basrah dan belajar pada seorang sufi dan beliau bernama Ammar Al-Makki. Al-Hallaj pernah menunaikan ibadah haji di Mekah selama 3 hari dengan riwayat hidup singkat ini jelas bahwa ia memiliki dasar pengetahuan tentang tasawuf yang cukup mendalam dan kuat. Jadi, hulul juga merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara khalik dan makhluk. Hulul berimplikasi kepada bersamayamnya sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia atau masuk suatu zat ke dalam zat yang lainnya. Hulul adalah doktrin yang sangat menyimpang. Dan hulul itu pernah disalahartikan oleh manusia yang telah mengaku bersatu dengan Tuhan. Jadi sehingga dikatakan bahwa orang budak tetaplah seorang budak dan seorang raja tetaplah seorang raja. Tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga yang terjadi adalah hanyalah Allah yang mengetahui Allah, dan hanyalah Allah yang mendapat melihat Allah, dan hanyalah Allah yang menyembah Allah, dan itulah yang terjadi. Yang keempat, Ibnu Arabi. Nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Ibnu Arabi dan beliau lahir di Murcia, Spanyol, tahun 1165 Masehi. Setelah studi di
Felsifi di Selfili. Ia juga pindah ke Tunis di tahun 1194 Masehi. Dan di sana ia masuk aliran Sufi. Kemudian di tahun 1202 Masehi ia pergi ke Mekah dan ia meninggal di Damaskus tahun 1240 Masehi. Selain sebagai sufi, Ibnu Arabi juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Dan jumlah buku yang dikarangnya kira-kira berjumlah 200 lebih. Salah satu buku termasuknya adalah Fushus Al-Hikam yang merupakan wacana tentang tasawuf. Inti ajaran tasawuf yang diperkenalkan Ibnu Arabi ialah wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan. Sedangkan al-wujud artinya ada dengan demikian. Wahdat al-wujud mempunyai makna kesatuan wujud. Dalam wahdat al-wujud ada dua hal, yaitu hak, yaitu makhluk, dan yang kedua hak, yaitu Tuhan. Menurut paham ini, setiap sesuatu mempunyai dua aspek. Yang pertama aspek luar, dan yang kedua aspek dalam. Jadi aspek luar merupakan hak yang merupakan sifat kemakhlukan. Dan yang kedua aspek dalam merupakan hak yang merupakan sifat ketuhanan. Dari sini muncul pemahaman antara makhluk dan Tuhan. Satu kesatuan dari wujud Tuhan, dan sebenarnya wujud Tuhan itu sedangkan wujud makhluk hanya bayang-bayang atau fotokopi dari wujud Tuhan. Jadi dibangun dari suatu dasar pemikiran bahwa Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Hulul ingin melihat dirinya di luar dirinya. Dan oleh karena itu dia menjadikan alam semesta ini. Dengan demikian alam ini merupakan cermin bagi Allah pada saat Allah ingin melihat dirinya. Dia cukup melihat alam ini, di dalam ini Allah dapat melihat dirinya. Ia melihat dirinya banyak, tetapi dirinya sebenarnya hanya satu. Dan yang selanjutnya, tokoh-tokoh ilmu tasawuf yang tersohor pada zaman dahulu ialah yang pertama Ibnu At-Khalillah Sakandari. Nama lengkapnya ialah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu At-Khalillah Sakandari. Beliau dikenal seorang sufi sekaligus muhaddis yang menjadi faqih dalam mazhab, memiliki serta tokoh ketiga. Dalam terkait Al-Sadzili penguasaan akan hadis fikih membuat ajaran-ajaran tasawufnya yang memiliki landasan dan akar syariat yang kuat. Dan yang selanjutnya Al-Halaj. Nama lengkap beliau adalah Husain Ibnu Mansur Al-Halaj, seorang sufi Persia di Tus yang dituduh musyrik oleh khalifah dan oleh para pakar Abbasiyah di Baghdad. Oleh karenanya dia dihukum mati. Al-Halaj pertama kali menjadi murid tarikat Syekh di Al-Tutsari, kemudian berganti guru kepada Al-Makki. Kemudian ia mencoba bergabung menjadi murid Al-Junaid Al-Baghdadi, dan kemudian ia ditolak. Dan yang terakhir Al-Muhasibi. Nama lengkapnya Abu Al-Abdullah Haris Ibnu Hasad, lahir di Basrah. Nama
Nama lengkap Al-Muhasibi mengandung pengertian orang yang telah menunaikan karya mengenai kesadarannya. Pada mulanya ia tokoh Mu'tazilah dan membela ajaran rasionalisme. Mu'tazilah. Namun belakangan dia meninggalkannya dan beralih kepada dunia sufisme, di mana dia memadukan antara sifat dan teknologi. Sebagai guru Al-Junaid, Al-Muhasibi adalah tokoh intelektual yang merupakan moyang dari Al-Syadzili. Al-Muhasibi, penulis sebuah karya Ri'ayah lil Hukuk Allah. Sebuah karya ini mengenai praktek kehidupan yang spiritual. Jadi hanya sampai di sini saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.